Awal episode ini membawa kita kembali ke saat Guangzhou menyerang Dohee di rumahnya. Beberapa saat sebelum pingsan karena dibius, Dohee menelepon kontak darurat. Jelas sekali Guan melihat panggilan itu dan menyalakan lampu merah untuk menyelamatkannya. Setelah dia sampai di sana, dia menemukan Dohee tergantung di pagar atap di ambang kematian. Untungnya, Guan berhasil meraih tangan Dohee dan menyelamatkannya tepat pada waktunya. Sayangnya Guangzhou masih berada di situ. Begitu dia melihat Guan, dia menyerangnya dengan pisau. Memaksanya kehilangan cengkeramannya. Dohee dan Guan mulai terjatuh. Guan dengan cepat mengaktifkan kekuatannya dan mereka mendarat dengan selamat di tangga. Pada saat yang sama, Sok Hun tiba, berlari menaiki tangga, lalu melihat keduanya saling berpelukan. Seperti yang diharapkan, Sok Hun benar-benar terluka. Kemudian mereka semua kembali ke rumah dan Guan memastikan penyusupnya sudah pergi. Dohee mengatakan bahwa berdasarkan perilaku Guangzhou, dia tidak hanya ingin membunuhnya. Dia tampak menikmati terornya dan mengatur segalanya, bahkan sampai musik, untuk kemudian meningkatkan sensasi yang akhirnya menangkap mangsa. Setelah itu Dohee memeriksa rekaman di ponselnya dan mereka menyadari Guangzhou sedang menyamar. Sok Hun bertanya kepada Guan apa yang dia sembunyikan bersama Dohee hingga peristiwa ini terjadi. Tapi Guan menolak memberitahu. Sementara itu, Dohee pergi ke balkon mengingat peristiwa tadi. Sok Hun menghampiri dan memintanya untuk tidak takut. Akan tetapi setelah itu, Sok Hun melamar Dohee. Namun sebelum Dohee menjawab, Guan menyela dan juga ikut melamar. Di situ Dohee terkejut dan meminta waktu untuk berpikir. Keesokan harinya, perhatian Dohee terus teralihkan saat memikirkan lamarannya. Di sisi lain, Guan tidak percaya bahwa Dohee tidak secara otomatis memilihnya. Dia melihat artikel tentang Sok Hun di surat kabar dan itu membuatnya cemburu. Untungnya, Bogyu mampir untuk mencoba memata-matainya. Hanya saja, Guan dengan cepat mengetahui bahwa dia diperintah gayung. Bogyu kaget mendengar Guan telah melamar Dohee dan itu serius. Di sisi lain, Dohee meminta Jungmi untuk menggunakan keahliannya membaca kartu tarot, sebab hal itu akan membantunya membuat keputusan. Dohee mengambil roda kartu keberuntungan, dan Jungmi menjelaskan bahwa itu melambangkan reuni, tapi juga melambangkan akhir dan awal yang baru. Tak lama dari itu, Sok Hun mampir ke kantor Dohee dan membawakannya bunga. Jelas, Guan yang melihatnya semakin cemburu. Terutama setelah melihat keduanya tertawa bersama. Guan bertanya kepada Hansung apa artinya diselamatkan sebagai kotak darurat seseorang. Hansung menjelaskan bahwa itu berarti orang tersebut paling mempercayai dirinya. Guan senang sesaat sebelum dia sadar bahwa Dohee juga menampilkan nama Sok Hun di kontak daruratnya. Di hati Dohee, Sok Hun sudah ia anggap sebagai keluarga. Di tengah perjalanan, Dohee bertanya kepada Guan kenapa dia berubah pikiran. Pemuda itu akhirnya menjawab jika kali ini dia tidak main-main. Dohee memutuskan untuk tampil di upacara peletakan batu pertama salah satu proyek Mirai Group yang akan datang. Semua anggota keluarga terkejut melihatnya, tapi mereka semakin tercengang saat Dohee mengumumkan bahwa dia akan menikah keesokan harinya. Tanpa diduga, Dohee melihat penguntitnya tetapi tidak dapat mengejarnya. Adegan kemudian beralih ke hari pernikahan Dohee. Dia juga menggunakan kesempatan ini untuk memasarkan perusahaannya. Dajong sebagai sekretaris yang terampil berhasil menyelesaikan semuanya dalam beberapa jam. Sebelum pernikahan berlangsung, Dohee membayangkan berbicara dengan Chonsuk yang mendoakan yang terbaik untuknya. Chonsuk tampak senang Dohee akhirnya menikah dan menggodanya. Hanya saja Dohee penasaran apakah Chonsuk baik-baik saja di akhirat. Acara ini semuanya berjalan lancar dan bahkan keluarga Dohee muncul untuk merayakannya. Namun sepertinya Sukmin sedang merencanakan sesuatu. Melalui kilas balik kita mengetahui bahwa Guan melamar Dohee karena dia tidak ingin Dohee mati. Keduanya menandatangani kontrak yang menyatakan kewajiban mereka dalam pernikahan ini dan batasan-batasannya. Berdasarkan kontrak, mereka akan bertingkah seperti pasangan ideal di depan umum, namun memiliki batasan dalam privasi. Dan kontrak akan berakhir segera setelah kedua belah pihak mencapai tujuan.
Ini berarti semua akan berakhir setelah Do-hee bisa menemukan pembunuhnya dan membalas keluarganya. Dan tentunya setelah Kwon mendapatkan kembali kekuatannya. Usai pernikahan, pasangan tersebut mengambil beberapa foto untuk media. Tentu saja mereka harus bertingkah seolah sedang jatuh cinta. Media menyuruh mereka untuk berciuman. Pasangan ini pun menurutinya, tapi Kwon hanya mendekat dan meletakkan jari-jarinya di sela-sela bibir. Sok-hun mengucapkan selamat atas pernikahan Do-hee. Kwon yang cemburu kemudian memperingatkan Sok-hun untuk berhenti bernafsu terhadap istrinya. Di tempat lain, Ga-young kehilangan kesabaran setelah mendengar tentang pernikahan Kwon. Bokyu mencoba menenangkannya, tapi dia pergi dengan marah. Setelah pernikahan, Kwon dan Do-hee kembali ke apartemen dan mendaftarkan sidik jari Kwon di kunci baru. Di sana Kwon terkejut mendapati keadaan rumah yang berantakan. Mereka akhirnya menggunakan kekuatan untuk membersihkannya, sekaligus mengembalikan kembali blus yang dibuang karena marah setelah ditolak. Sementara itu, Sok-hun kembali ke kantor dan memulai menyelidiki yayasan Sonwul untuk mengetahui lebih banyak tentang Kwon. Do-hee mulai mencurigai Do-kyung ketika dia semakin memikirkan interaksinya dengan orang itu. Namun setelah hari yang melelahkan ini, pengantin baru akan pergi tidur secara terpisah. Dan karena ini adalah malam pertama, mereka terlihat canggung. Padahal sebenarnya mereka saling merindukan dan mengucapkan selamat tidur, namun dari tempat yang berbeda. Kwon bermimpi dirinya berada di zaman Joseon dan melihat seorang wanita cantik sedang berlatih pedang. Keesokan paginya, Kwon mendapati dirinya semakin jatuh cinta pada Do-hee yang imut dalam elemen alami. Do-hee meminta bantuan untuk membuntuti Do-kyung dan mencari tahu apa yang sedang dia lakukan. Mereka akhirnya membuntuti Do-kyung hampir sepanjang hari sampai dia naik kereta bawah tanah ke loker penyimpanan kosong di stasiun kereta bawah tanah. Namun pada akhirnya Do-kyung menyadari seseorang membuntutinya setelah melihat dua kepala mencuat dari bilik foto di stasiun. Dia kemudian mendekati Stan, tapi kekuatan Kwon menolak untuk bekerja. Karena tidak bisa berteleportasi, Kwon akhirnya mencium Do-hee saat Do-kyung berdiri di luar. Mulai mendekat, hendak membuka tirai. Do-hee terkejut dengan ciuman yang tiba-tiba itu. Jantungnya berdebar dan semakin jatuh cinta pada Kwon. Nah, gimana? Romantis kan? Apakah mereka akan gagal berteleportasi sehingga Do-kyung memergoki mereka? Agar tidak penasaran, tonton terus kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.